si paling perdana. Ketua DPR RI Puan Maharani secara tegas membantah adanya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menekankan bahwa hanya ada satu presiden yang memimpin saat ini. Puan juga menanggapi kunjungan beberapa menteri kabinet Prabowo ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, menjelaskannya sebagai kunjungan silaturahmi biasa dalam rangkaian Lebaran 2025 dan bukan indikasi adanya dualisme kepemimpinan. Meskipun beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai bos mereka, Puan menilai hal tersebut tidaklah problematik dan tetap berada dalam konteks silaturahmi Lebaran. Pernyataan Puan ini muncul sebagai tanggapan atas komentar sejumlah pihak, termasuk politisi PKS Mardhani Alisera yang mengkhawatirkan adanya kesan matahari kembar dalam pemerintahan akibat kunjungan tersebut. Secara keseluruhan, Puan menegaskan bahwa pemerintahan berjalan normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan kunjungan menteri ke Jokowi semata-mata adalah kegiatan silaturahmi yang wajar. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Ini adalah DMP in the Morning edisi Selasa 15 April 2025. Anda bersama saya Jordan Gosali dan rekan saya Andika Rizky Riansyah. Berikut fokus utama kami pada pagi hari ini. Perdana Menteri ke-5 Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tutup usia. Interpol Polri sebut banyak WNI yang kerja di perusahaan judi online hingga scamming di Kamboja. Serta Kardinal Suharyo jenguk Hasto di rutan KPK tenteng daun palma untuk Paskah. Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri ke-5 Malaysia, meninggal dunia pada Senin 14 April 2025 pukul 19.10 waktu setempat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Berita duka tersebut diumumkan oleh menantunya Khairi Jamaluddin melalui Instagram Story yang menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan agar almarhum ditempatkan di sisi orang-orang beriman. Perdana Menteri Malaysia saat ini Anwar Ibrahim menyampaikan kesedihan mendalam atas kepergian sahabatnya tersebut, mengenang sosok pahlawan sapaan akrab Ahmad Badawi sebagai negarawan besar yang bijaksana dan menenangkan di tengah gejolak politik. Anwar Ibrahim juga memuji kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi yang membawa reformasi peradilan, transparansi administrasi, pemberdayaan kelembagaan dan pembukaan ruang media serta partisipasi publik. Di bawah kepemimpinan Pahlawan, Malaysia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada pembangunan manusia dan pedesaan berdasarkan rencana Malaysia ke-9. Abdullah Ahmad Badawi yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2003 hingga 2009 meninggalkan warisan kepemimpinan yang signifikan bagi Malaysia dan meninggal dunia pada usia 85 tahun. Seorang petugas PLN mengalami sengatan listrik tegangan tinggi di pintu masuk perumahan Koko Garden, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang menyebabkan petugas tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadian tersebut menyita perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di media sosial, dengan beberapa netizen mempertanyakan prosedur keselamatan kerja PLN dan memberikan dukungan kepada korban. Belum diketahui secara pasti penyebab petugas tersebut tersengat listrik dan kondisi terkini korban masih belum diinformasikan secara detail. Insiden ini menjadi sorotan karena menyoroti potensi bahaya dalam pekerjaan yang berhubungan dengan listrik bertegangan tinggi dan pentingnya penerapan standar keselamatan kerja yang ketat. Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mencegah terjadinya tawuran antar remaja di Kampung Rawasawat, Johar Baru pada Senin dini hari dan menangkap seorang pelaku berinisial MK berusia 20 tahun yang kedapatan membawa 4 celurit dan sebuah stick golf. Penangkapan MK dilakukan oleh tim patroli yang sedang melakukan pengamanan wilayah sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia bagian Barat saat petugas mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak lakukan tawuran. Pelaku MK berusaha melarikan diri dan membuang senjata tajam saat
para petugas melakukan penangkapan, sehingga ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Saat ini MK telah diamankan di Polsek Johar Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi masih memburu anggota kelompok lainnya yang berhasil melarikan diri. Kapolres Metro Jakarta Pusat menghimbau para orang tua untuk lebih waspada dan peduli terhadap aktivitas anak-anak mereka agar mencegah keterlibatan mereka dalam tawuran dan kegiatan kriminal lainnya dengan memberikan kegiatan positif yang membentuk karakter dan masa depan. Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri Untung Widiatmoko mengungkapkan temuan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan judi online, scamming, phishing, dan cracking di Kamboja. Temuan ini didapatkan berdasarkan operasi penanganan kasus judi online yang dilakukan pada 7 hingga 13 April 2025 di beberapa kota di Kamboja termasuk Phnom Penh, Hoi Phet, Bai Phet, dan Sinankoa Village. Polri dan kepolisian Kamboja sepakat untuk memberantas kejahatan transnasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama ASEAN, APOL, dan Interpol. Kedua pihak berkomitmen untuk saling bertukar informasi guna mencegah kedatangan pelaku kejahatan dan menyelamatkan WNI yang menjadi korban industri scamming. Pertemuan antara Polri dan CNP juga dihadiri oleh perwakilan KBRI Phnom Penh dan International Corporation CNP, menunjukkan komitmen bersama dalam mengatasi masalah ini. Upaya pencegahan kejahatan transnasional ini difokuskan pada pertukaran informasi dan penyelamatan WNI yang menjadi korban eksploitasi di industri online ilegal di Kamboja. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 14 April 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjenguk Hasto Kristianto yang sedang dalam menjalani masa penahanan di KPK. Dan Kardinal Suharyo membawa daun palem sebagai simbol perayaan Paskah, mengingat Hasto Kristianto juga beragama Katolik. Izin kunjungan Kardinal Suharyo telah didaftarkan melalui elektronik berkas pidana terpadu dan telah disetujui oleh pihak berwenang. Selain Kardinal Suharyo, kakak kandung Hasto Kristianto, Anastasia Rukmi Sabto Hastuti, dan Edi Kristianto juga telah diizinkan untuk menjenguk. Kunjungan Kardinal Suharyo berlangsung didampingi oleh tim pengacara Hasto Kristianto, dan kunjungan ini merupakan bentuk dukungan dan solidaritas kepada Hasto Kristianto selama masa penahanannya. Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung pilot pesawat jet tempur Yordania yang mengawal pesawat kepresidenan RI ke Amman, Yordania. Berdasarkan tayangan dari YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 14 April 2025, Prabowo yang mengenakan kemeja putih dan dasi biru mendatangi kokpit pesawat. Prabowo pun berkomunikasi dengan pilot jet tempur Yordania yang mengawalnya. Dalam pernyataannya, ia mengatakan seperti berikut: Tiger 101, this is Indonesia One, and Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih telah mendukungnya dalam perjalanan ke Yordania. Prabowo pun meminta sang pilot jet tempur itu untuk menyampaikan apresiasi besar kepada komandannya. Presiden Tiongkok Xi Jinping saling bertukar ucapan selamat dengan Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon pada Minggu 13 April 2025. Dalam pembicaraan itu, Xi Jinping mengucapkan selamat atas peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia. Kemudian mereka berbicara mengenai kemitraan strategis antara dua negara tersebut. Dilansir dari kantor berita Xinhua pada Senin 14 Februari, Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia telah berdiri bersama melalui suka dan duka serta menjalin kerjasama yang tulus selama 75 tahun. Bahkan disebut Xi Jinping bahwa telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mendalam. Dalam kesempatan itu, Xi Jinping juga mengingat pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada tahun lalu, di mana kedua pihak sepakat untuk saling mendukung visi pembangunan masing-masing menuju modernisasi dan meningkatkan hubungan bilateral dua negara. Xi Jinping juga mengatakan peringatan 75
tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo guna lebih memperdalam lagi kemitraan strategis dan hubungan bilateral. Kemudian memperkuat koordinasi strategis multilateral menjadi teladan solidaritas dan rasa saling percaya antara negara-negara berkembang dan pelopor kerjasama selatan-selatan sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi perjuangan kemajuan manusia. Sementara itu, Presiden Prabowo disebut menyampaikan harapan persahabatan kedua negara terus terjalin dan memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kemitraan kuat dan dinamis serta membangun kerjasama strategis dalam 5 pilar utama yakni politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwara Sirait mengatakan ia akan memanggil bos Lipo Group John Riyadi pada pekan ini. Menurutnya pemanggilan itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyatakan mendukung rencana pemanggilan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di proyek Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ara menjelaskan seawalnya John Riyadi akan dijadwalkan dipanggil pada pekan lalu, akan tetapi yang saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan akhirnya ditunda dengan kesepakatan bahwa John Riyadi harus hadir langsung di Kementerian PKP. Pemanggilan itu juga dilatar belakangi banyaknya pengaduan soal proyek Meikarta. Aduan disampaikan baik lewat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI maupun layanan 911 khusus perumahan. Sebelumnya pada Kamis 10 April 2025 lalu, Marwara mengungkapkan akan memanggil bos Lipo Group John Riyadi setelah pulang dari mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar. Setelah dirinya kembali pulang dari Qatar, Ara berencana akan menyesuaikan waktu dengan John Riyadi untuk penyelesaian masalah Meikarta. Timnas U17 Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-6 melawan Korea Utara pada babak perempatan final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Korea Utara unggul cepat dengan 2 gol di awal babak pertama, memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia melalui tendangan voli Cho Song-hun dan tembakan keras Kim Yung-jin. Timnas U17 Indonesia kesulitan mengembangkan permainan di bawah tekanan fisik pemain Korea Utara yang lebih unggul dan hanya mampu melepaskan satu tembakan yang berhasil diblok di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia kembali kebobolan 3 gol tambahan termasuk 1 gol penalti yang dieksekusi Kim Yoo-jin setelah Putu Panji melakukan handball. 2 gol tambahan dicetak oleh Ri Kyung-bong dan Ri Kan-rim yang memanfaatkan kesalahan pertahanan Indonesia, sementara Pak Jong-won menambah gol ke-6 di menit ke-77. Kekalahan ini mengakhiri perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Meskipun demikian, perjuangan gigi Garuda Asia tetap patut diapresiasi. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir menyatakan PSSI akan mengevaluasi total kompetisi sepak bola Liga 4 Indonesia setelah drawing atau proses undian liga itu yang kontroversial. Undian putaran nasional Liga 4 yang digelar pada Kamis pekan lalu dan disiarkan dalam kanal YouTube PSSI TV menjadi sorotan publik ketika mengundi grup N yang hasilnya diisi Persewangi Banyuwangi bersama Papua Tengah, Jawa Timur 4 dan Jawa Barat 2. Pengundi menggeser tangan ke bawah meja hingga tidak terlihat setelah mengambil bola undian. Kemudian ia mengangkat kertas yang terlihat terlipat lurus dan mengumumkan nama timnya. 3 kali pengundi melakukan hal tersebut saat menentukan lawan untuk Persewangi Banyuwangi, sehingga menimbulkan tanggapan luas oleh warganet karena kertas lipat yang tertulis nama tim dinilai bukan berasal dari bola undian. Erick mengaku telah menghadapi proses undian tersebut bahwa hal itu salah dan mencederai dunia sepak bola Indonesia. Oleh sebab itu, PSSI akan mengevaluasi total Liga 4. Erick juga menegaskan PSSI juga akan melakukan investigasi yang jika ditemui ada praktik pengaturan pertandingan untuk menguntungkan pihak tertentu atau match fixing, maka akan diproses secara hukum. Erick menyatakan komitmen PSSI dalam membersihkan liga-liga di Indonesia dari praktik match fixing. Ia menyebutkan salah satu yang telah berjalan baik yaitu di Liga 1.
Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi 3 hari lagi menuju hari Jumat Agung. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali dan rekan saya Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.